Pada tahun 1945, ketika Nazi runtuh dan para petingginya pergi, mereka berhasil menyembunyikan harta yang telah mereka jarah selama 6 tahun mereka berkuasa. Harta-harta tersebut mulai dari karya seni tidak ternilai, perak, perhiasan, artefak dari museum, dan bertonton emas. Semua harta tersebut diduga disembunyikan dalam tambang atau ditenggelamkan ke danau pada akhir Perang Dunia Kedua. Beberapa dari harta tersebut berhasil diselamatkan oleh sekutu, namun masih ada sekitar 37 miliar US dollar atau sekitar 490 triliun rupiah yang masih belum ditemukan. Pada tahun 2012, para pemburu harta memusatkan pencarian mereka ke sejumlah danau di mana dugaan emas berjumlah besar ditenggelamkan. Dan berikut daftar harta karun Nazi yang masih tersembunyi di seluruh Jerman. Number 1. Perak Himmler bernilai 93 juta dolar. Di sekitar perbukitan Kastil Wewelsburg, tepatnya di timur laut Jerman, para pemburu harta karun masih melakukan pencarian terhadap perhiasan perak milik tentara SS Nazi yang bernilai sekitar 39 juta US dollar. Saat itu petinggi besar SS bernama Heinrich Himmler membeli kastil di lokasi tersebut yang dimanfaatkan untuk merencanakan serangan. Ketika kastil tersebut tumbang atau berhasil dikalahkan, bangunan itu diterlantarkan dan diduga menyembunyikan harta karun lebih dari 9.200 cincin perak dalam sebuah gua. Menurut cerita yang beredar, Himmler meminta cincin-cincin tersebut dikembalikan setelah kematian yang terjadi oleh anggota SS Nazi yang mengenakan cincin tersebut. Salah seorang pemburu harta karun yang bernama Konrad Kinas mengatakan bahwa ia telah mencari harta tersebut selama 5 tahun, namun ia tidak menemukan apa-apa di gua tersebut. Ember Room, salah satu lembah Jonas di pusat Jerman, diduga memiliki segalanya, termasuk juga harta karun peninggalan tentara Nazi. Bernama Estri di pusat kota Ohtruf, lokasi tersebut diduga menjadi salah satu rumah dan markas besar dari pemimpin Nazi yang bernama Adolf Hitler. Dari semua harta karun yang hilang di dunia, Ember Room adalah salah satu yang paling terkenal dan paling sulit didapatkan. Diketahui bahwa Ember Room adalah sebuah ruangan yang dibangun berlapis emas yang dicuri dari istana Rusia. Bangunan tersebut sangat luar biasa cantik, dan ruangan itu dikenal sebagai keajaiban ke-8 dunia. Pada tahun 1945, tentara Amerika melakukan pembebasan kota Ohtruf, dan hingga kini mereka telah merahasiakan semua berkas yang berkaitan dengan operasi tersebut. Menurut laporan, lokasi tersebut berserakan dengan peluru aktif yang belum meledak. Pada beberapa waktu yang lalu, para polisi berusaha menangkap para pemburu harta karun yang masuk ke tempat tersebut secara ilegal. Number 2. Panci berlapis emas. Di bagian selatan Jerman, tepatnya di Bavaria, Danau Chiemsee telah menjadi pusat perhatian dari sejumlah penyelam. Pada tahun 2001, perhatian mereka teralihkan ke perairan tersebut sejak panci berlapis emas yang bernilai lebih dari 560.000 US dollar ditemukan. Diketahui bahwa panci tersebut memiliki berat lebih dari 9 kg, dan panci itu memiliki ukiran mistis Celtic dan Indo-Jermanik yang diduga dibuat oleh pembuat emas atas perintah kepala pasukan tentara SS yang bernama Himmler. Namun sejak penemuan panci berlapis emas tersebut, para penyelam hingga kini belum menemukan benda-benda berharga di lokasi tersebut. Emas di Danau Toplitz. Di sebuah perbatasan yang berada di wilayah Austria, ada sebuah danau bernama Danau Toplitz yang beberapa waktu lalu telah menarik perhatian dari sejumlah pemburu harta karun. Danau tersebut terletak di dalam hutan lebat di atas pegunungan Alpen, dan Danau Toplitz sendiri telah menyebabkan sejumlah kematian dari para pencari harta karun. Kematian yang terjadi tersebut menimpa para pencari harta karun yang melakukan pencarian terhadap emas di danau tersebut yang bernilai 5,6 miliar US dollar, dan emas-emas itu diduga ditenggelamkan oleh tentara SS. Pada tahun 1959, peti berisikan uang palsu senilai 134 pound sterling yang akan digunakan untuk mengacaukan perekonomian Inggris ditemukan di lokasi tersebut. Namun harta berupa emas yang ditenggelamkan di danau tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Number 3. Emas 100 juta dolar di dasar danau. Salah satu tumpukan emas yang sangat berharga milik tentara Nazi diduga ditenggelamkan di Danau Walchen. Danau tersebut terletak di pedesaan kota Munich, dan perairan tersebut adalah satu danau Alpen terbesar serta terdalam yang berada di Jerman. Pada April 1945, warga di tempat tersebut telah melihat pasukan Nazi di garis pantai, 1 bulan sebelum kerajaan ketiga berhasil dikalahkan oleh pasukan sekutu. Seorang pemburu harta karun mengatakan bahwa Hitler juga memiliki benda aneh terbang atau UFO yang sedang dibangun di sebuah tempat perlindungan bawah tanah.
Menurut berkas-berkas lama, pemimpin dari tentara SS yang bernama Himmler menyuruh 3 konvoi truk dengan pengawalan untuk melakukan perjalanan pada malam hari dari Berlin ke Bavaria. Diketahui bahwa danau tersebut memiliki sejumlah jurang di mana para pemburu harta karun memusatkan pencarian mereka di tempat tersebut. Harta karun Danau Alpen. Selain Danau Toplitz, ada juga danau Alpen lainnya yang diketahui memiliki harta karun terpendam bernama Danau Luiner. Saat itu danau tersebut berhasil menarik para pemburu harta karun untuk mencari harta bernilai 84 juta US dollar. Harta tersebut diduga berupa perhiasan dan emas yang diambil dari para korban di kamp konsentrasi Dachau, dan tidak lama kemudian disembunyikan di sebuah kamp yang dibebaskan pada awal 1945. Setelah perang, hampir sekitar 1.200 anggota pasukan Nazi berhasil ditahan untuk diadili. Seorang dokter bernama Wilhelm Gross yang ditugaskan untuk merawat para tentara tersebut mengatakan bahwa salah satu tentara tidak sengaja menceritakan batangan emas, perhiasan dan perangko langkah yang mereka sembunyikan di dalam Danau Luiner. Tentara itu mengatakan bahwa benda-benda tersebut diambil dari kamp dan dikubur di sebelah Danau Luiner, berdekatan dengan perbatasan Swiss. Pada awal tahun 1950-an, intel militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat bernama Dr. Edward Greger kemudian merencanakan ekspedisi untuk menemukan harta karun yang diduga dikubur di bawah sebuah pondok di pegunungan Alpen. Namun pada tahun 1956, pencarian tersebut dihentikan karena bendungan baru telah membuat lokasi di sekitar tenggelam. Number 4. Kereta emas Nazi. Legenda soal keberadaan dari kereta emas Nazi masih bisa dilacak hingga beberapa saat sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Pada tahun 1943, Hitler memerintahkan para anggotanya untuk memulai sebuah operasi rahasia bernama Project Riese. Operasi ini adalah upaya untuk membangun 7 fasilitas bawah tanah di pegunungan Aul, Silesia, Polandia, yang kala itu diduduki oleh tentara Jerman. Namun pada Januari 1945, arah peperangan pun berbalik dan Jerman pada saat itu terdesak. Menurut berbagai kisah, saat kehancuran Hitler makin dekat, sebuah kereta api berisi emas dan harta benda lainnya berangkat menuju Breslau. Kereta api tersebut dikabarkan menuju ke terowongan yang belum selesai dibuat dan area pertambangan di pegunungan Aul. Menurut beberapa cerita yang beredar, kereta tersebut membawa 300 ton emas, karya seni, perhiasan, dan beberapa senjata. Namun hingga kini mitos dari kereta yang membawa emas tersebut belum terpecahkan, dan para sejarawan juga gagal menemukan bukti kuat bahwa kereta emas itu memang ada. Harta jarahan Goering. Di Berlin bagian utara diduga menjadi pusat perhatian dari pemburu harta karun yang ditinggalkan oleh tentara Nazi. Lokasi reruntuhan rumah musim panas milik Führer Hermann Göring tersebut dikatakan berisikan penuh dengan karya seni. Ketika itu Führer meminta karya seni hasil jarahannya untuk dipindahkan ke sebuah rumah bernama Keringhaus. Saat pasukan merah mendekat, ia kemudian meledakkan rumahnya tersebut. Sejak penyatuan Jerman yang terjadi pada tahun 1990, pemburu harta karun Range Marshal telah menjadi hobi bagi sebagian warga di wilayah tersebut. Jelang Perang Dingin, lokasi tersebut ditutup untuk umum, hingga tempat itu terabaikan dan dipenuhi dengan alang-alang, serta menjadi hunian satwa liar. Number 5. Harta karun di Danau Stolper. Harta karun milik Nazi yang berupa emas dan diduga bernilai 1 miliar US dollar telah menarik beberapa pemburu harta karun untuk datang ke Stolper yang terletak di dekat kota Berlin. Menurut cerita dari masyarakat setempat, 18 peti emas dan platinum dibuang oleh tentara SS atas perintah Hermann Göring ke bawah Danau Stolper yang diduga memiliki kedalaman sekitar 15 meter tersebut. Pada tahun 1986, polisi rahasia Stasi memerintahkan sejumlah penyelam untuk menemukan harta tersebut, namun upaya mereka gagal. Pada tahun 2013, ekspedisi yang dilakukan oleh beberapa peneliti warga Israel dengan dukungan pemerintah Jerman menggunakan sonar untuk menemukan harta emas tersebut. Namun upaya mereka juga tidak membuahkan hasil. Menurut saksi mata, tahanan Polandia saat itu membantu tentara SS untuk membuang emas tersebut ke dalam danau. Kemudian para tahanan tersebut ditembak mati. Number 6. Harta karun di pegunungan Erzgebirge. Selain emas dan sejumlah perak, ada juga mahakarya milik Monet, Manet, dan Kazan, bersamaan dengan pahatan, karpet, dan permadani yang dipercaya masih terkubur dalam tambang di pegunungan Erzgebirge dekat perbatasan antara negara Ceko dan Jerman. Lukisan-lukisan tersebut merupakan bagian dari koleksi Hetfani yang dimiliki oleh Baron Ferenczi Hetfani. Pada tahun
1944, sekitar 250 hingga 500 karya seni dijarah atas perintah organisator Holocaust Adolf Eichmann yang ketika itu berada di Hungaria. Ahli sejarah di Wina bernama Burkhard Fliess mengatakan bahwa ia menemukan berkas kuno dari tentara Nazi yang mengungkapkan adanya pengiriman koleksi dari karya seni Hartwani ke pegunungan Erzgebirge. Dirinya telah mengenakan generator neutron ke dalam gunung untuk melakukan pencarian dari ruangan-ruangan rahasia, dan alat tersebut digunakan hingga 55 meter di dalam pegunungan tersebut. Namun hingga kini hanya senjata api jenis Meiser, master gas, detonator peledakan, dan sebuah kunci yang telah berhasil ditemukan di pegunungan Erzgebirge. Hingga saat ini rumor tentang harta karun yang berada di pegunungan Erzgebirge masih menjadi sebuah misteri bagi para pencari harta karun.